Amunhotep sangat tidak sabar bertemu dengan Yusarsif. Ketika mereka bertemu, Amunhotep kembali mengingat waktu kecil saat pertama kali ia bertemu dengan Yusarsif di istana. Yusarsif pun diajak duduk berdampingan dengan Amunhotep di singgasananya. Sebelum duduk, Yusarsif kembali mengingat perkataan Nabi Yakub bahwa kelak dia akan menjadi orang berkedudukan yang mulia. Setelah itu Amunhotep kembali menanyakan bagaimana Yusarsif bisa menakwilkan mimpinya yang padahal para ahli mimpi kuil tidak bisa sama sekali. Yusarsif mengatakan jika takwil mimpi itu bukanlah dia yang menakwilkannya, namun Allah lah yang mengajarinya ilmu itu kepada Yusarsif. Amunhotep semakin suka kepada Yusarsif karena dia tidak menyembah Amun dan dewa-dewa lain di Mesir. Kemudian Amunhotep menyuruh Huramhuf untuk mengundang para pembesar Mesir di sebuah jamuan untuk mementaskan debat antara Yusarsif dan para pendeta kuil. Di perjamuan itu Yusarsif datang di tengah para pembesar dan menghadap Amunhotep. Anikmahu sempat menyindir Yusarsif karena sudah lama dia tinggal di Mesir, tapi kenapa tidak memberikan takzim kepada Amunhotep sama sekali. Yusarsif balik menyindir Anikmahu jika sebenarnya dialah yang terbiasa takzim dengan para dewa yang seharusnya tidak pantas untuk diberikan takzim. Yusarsif mengatakan bahwa dia hanya bertakzim di hadapan satu sesembahan saja. Tapi menurut Anikmahu, perkataan Yusarsif itu adalah sebuah penghinaan kepada Amunhotep dan para dewa Mesir yang lain. Amunhotep malah menanggapinya, jika Yusarsif membiasakan takzim kepada pembesar, pasti dia sudah tunduk di hadapan para wanita bangsawan yang menggodanya. Semua orang pun tertawa mendengar perkataan Amunhotep tersebut. Pada akhirnya Amunhotep membuka jamuan itu dengan mengatakan bahwa tujuan dari acara itu adalah untuk mengetahui arti mimpinya dan berharap para ahli mimpi Mesir sudah mengartikan semua mimpi Amunhotep. Kemudian para ahli mimpi Mesir mulai melakukan ritualnya di depan orang-orang untuk mengetahui arti mimpi dari Amunhotep. Namun mereka tidak menemukan jawaban dari mimpi-mimpi itu, bahkan sampai meneliti keadaan bintang-bintang dan planet-planet lain hingga meminta bantuan kepada arwah nenek moyang serta jin dan setan. Mereka tetap tidak menemukan jawabannya. Mereka menganggap bahwa mimpi Amunhotep adalah sebuah teka-teki yang tidak bisa untuk dijawab. Hasil dari upaya mereka semua adalah bahwa dalam keyakinan Mesir kuno, sapi diartikan sebagai tahun. Jawaban itu membuat Amunhotep tertawa terbahak-bahak diikuti para pembesar yang hadir di istana. Sana? Amunhotep lalu menyuruh Yusarsif untuk mengartikan mimpinya di hadapan semua orang. Sebelum itu Yusarsif mengatakan bahwa dia akan menakwilkan mimpi Amunhotep, bukan mengartikan mimpinya, karena takwil dan arti berbeda. Jika arti mimpi hanya berdasarkan dugaan si ahli mimpi dan belum tentu terjadi, maka takwil mimpi adalah berakar pada hakikat malakuti mimpi. Dan takwil mimpi dari Yusarsif pasti akan terjadi dan mustahil akan terjadi sebaliknya. Yusarsif sangat meyakini takwil mimpinya ini karena bersumber pada Tuhannya Allah dan dialah yang mengajarinya takwil mimpi itu. Anikmahu langsung mengatakan bahwa perkataan Yusarsif itu hanya klaim belaka dan masih harus dibuktikan. Yusarsif langsung menjelaskan takwil mimpinya itu di depan para pendeta bahwa dua mimpi Amunhotep saling berhubungan. Semua orang pun memberikan tepuk tangan kepada Yusarsif yang menakwilkan mimpi Amunhotep itu. Salah satu ahli mimpi kuil juga sangat menyetujui dan menganggap bahwa Yusarsif patut untuk dipuji. أنا أجل وأحترم يوزرسيف. Akan tetapi Anikmahu masih meragukan bahwa takwil mimpi Yusarsif itu harus dibuktikan, dan ia juga menganggap bahwa negeri Mesir tidak akan mungkin mengalami kekeringan karena mempunyai sungai Nil yang besar. Tapi sang ratu mengatakan bahwa dia pernah mendengar jika sungai Nil pernah mengalami kekeringan beberapa kali. Penasihat Amunhotep juga mengatakan jika takwil mimpi Yusarsif tidak benar, mereka harus tetap berhati-hati dan mengantisipasi hal tersebut. Yusarsif langsung mengungkapkan solusi untuk menghadapi masa subur dan masa paceklik kepada semua orang.
Para warga Mesir pun berterima kasih kepada Yusarsif karena telah memberitahu bahaya yang akan menimpa Mesir kepada mereka. Mereka juga berterima kasih kepada Tuhan Yusarsif karena telah menolong para pengikut Tuhan lain. أن نكون مطلعين على ما هو آت. الآن وقد عرفنا الحل. يوزرسيف لقد أنذرنا من الخطر الداهم. والسبب هو أنه يرأف باتباع الآلهة الأخرى. Kemudian Amunhotep mengangkat Yusarsif sebagai orang kepercayaan Amunhotep yang membuat para pendeta merasa sangat kalah di hadapan semua orang. Setelah itu Amunhotep mengatakan bahwa sekarang semua telah mengetahui kelemahan dewa-dewa Mesir, khususnya para pendeta dan ahli mimpi kuil Amun yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan yang lebih kuat dari Amun. Amunhotep lalu mengusir mereka semua sebelum mereka terkena amarahnya. Saat berada di luar, ahli mimpi yang tadi sempat memuji Yusarsif dimarahi oleh Harik Mahu dan dipukuli lalu dibawa pergi oleh Padiamun. ومنك الدفاع أيها الأحمق. لما لم تسكت كما فعل غيرك؟ لماذا أقرأ؟ بديمون. نعم علي المقام. خذه هيا. يا علي المقام ارحمني أرجوك. Inarus yang sedang memperhatikan para pendeta lalu didatangi oleh Malik yang sedang mencari keberadaan Yusarsif. Dia mengatakan kepada Inarus bahwa dia adalah teman Yusarsif dan sudah menunggu Yusarsif selama 20 tahun di Mesir. Kembali ke istana, Amunhotep mempertanyakan siapa orang yang tepat untuk menangani masa paceklik dan krisis yang akan dialami oleh Mesir nanti. Salah satu pembesar mengatakan bahwa orang itu adalah Potifar. Yusarsif pun terlihat sangat setuju dengan usulan dari pembesar itu, akan tetapi Amunhotep mengatakan jika Potifar saat ini sedang sakit dan tidak akan bisa menangani urusan seperti itu. Kemudian ada yang mengusulkan jika Huramhuf juga pantas untuk mengisi posisi itu. Namun Amunhotep mengatakan jika Huramhuf lebih layak untuk memimpin pasukan daripada mengurus masalah pertanian. Di tengah perdebatan itu, malaikat Jibril datang kepada Yusarsif dan mengatakan jika Yusuflah yang harus memiliki tugas berat ini. Allah berkehendak untuk memberikan Yusuf kekuasaan di Mesir. Ya Yusuf, هذه المسؤولية العظيمة تقع على عاتقك على بلاد مصر بأسره. Pada akhirnya Yusarsif langsung meminta kepada Amunhotep untuk memberikan tugas berat itu kepadanya dan mengangkatnya sebagai bendahara serta penanggung jawab pertanian Mesir. Amunhotep pun menyetujui permintaan Yusarsif dan percaya bahwa dia akan bisa melakukan tugas itu dengan baik. Dan mulai pada hari itu juga Amunhotep mengangkat Yusarsif sebagai bendahara dan penanggung jawab pertanian Mesir di istana. Beberapa pembesar percaya bahwa Yusarsif adalah orang yang bijak, namun mereka masih ragu dengan Yusarsif karena dia adalah orang asing. Mereka juga mulai mempercayai jika Tuhan Yusarsif lebih berkuasa daripada Amun setelah melihat Anik Mahu takluk di hadapannya tadi. Sebelum menutup jamuan itu, Amunhotep akan mengabulkan permintaan Yusarsif yang ia minta saat itu juga. Yusarsif langsung meminta dua permintaan kepada Amunhotep, bahwa yang pertama, dia meminta untuk membebaskan para wanita bangsawan dari penjara, dan yang kedua membebaskan semua tahanan yang ada di penjara Zawira. Yusarsif akan menjamin kelakuan baik mereka setelah bebas. Seperti yang malaikat Jibril katakan saat itu, para tahanan akan menjadi teman Yusarsif untuk menjalankan risalahnya di Mesir nanti. Amunhotep sempat mempertanyakan kenapa Yusarsif tidak ingin menghukum Zulaikha yang sudah membuatnya menderita bertahun-tahun. Yusarsif mengatakan bahwa tujuannya hanya untuk membersihkan namanya, bukan untuk membuat orang lain dipenjara karenanya. Sedangkan bebasnya para tahanan di penjara Zawira ditentang oleh Ibu Suri yang mengatakan bahwa mereka pernah melawan kerajaan Mesir dan Amun. Namun Yusarsif mengatakan bahwa dia sudah hidup bertahun-tahun dengan mereka dan akan menjamin mereka berkelakuan baik setelah bebas. Amunhotep lalu menyuruh agar Yusarsif segera membebaskan mereka karena sekarang Yusarsif sudah berwenang mengeluarkan perintah di Mesir.